Oke guys, aku langsung aja jawab pertanyaan tentang aplikasi mobil JKN atau BPJS Kesehatan dari pemerintah atau mandiri ataupun prabayar dari perusahaan. Di sini aku akan jawab dari subscriber ya. Yang selanjutnya next dari Adi Seregar. Kak, kemarin saya BPJS Mandiri tetapi sekarang udah beralih ke KIS pemerintah. Tetapi kenapa ya setiap bulannya saya dapat SMS dari BPJS Mandiri tunggakan Anda sekian gitu loh. Tolong dibales ya Kak. Natif dari aku. Nah, dia itu kan kemarin punya BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu adalah BPJS yang dibayarkan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kakak punya BPJS Mandiri itu harus dibayar setiap bulannya, karena kalau nggak dibayar itu bisa terus jalan. Karena itu BPJS itu jangan sampai di stop. Kalau di stop itu, kalau kakak sudah masuk BPJS Mandiri itu udah harus bertanggung jawab, kecuali kalau kakak nonaktifkan BPJS-nya. Tetapi kalau BPJS itu masih belum dinonaktifkan, BPJS ansurannya itu akan terus berjalan. Jadi terus bertambah. Nah, kalau kuncinya dia akan beralih ke KIS. Saran aku, BPJS Mandiri itu pasti ada tunggakannya. Jadi selesaikan dulu BPJS yang prabayar. Nggak bisa kalian main pindah ke KIS gitu. Jadi ada alternatifnya. Nah, contohnya aku nih. Aku BPJS-nya itu bukan yang mandiri, tapi BPJS sebelumnya itu BPJS dari perusahaan yang dibayarkan dari perusahaan. Kalau misalnya aku kerja nih, sebelumnya aku kerja. Nah, di saat aku nggak kerja, BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh HRD. Pak, tolong dinonaktifkan BPJS saya karena saya sudah tidak bekerja di sini. Jadi setidaknya agar BPJS yang dari perusahaan itu kita nggak punya utang gitu, maupun perusahaan itu nggak akan membayarkan, jadi dinonaktifkan. Nah, jadi baru dinonaktifkan BPJS aku. Nah, itu akan beralih ke KIS, Kartu Indonesia Sehat, karena aku nggak punya tunggakan. Tetapi bedanya kalau BPJS Mandiri itu harus dibayar setiap bulan. Kuncinya harus dinonaktifkan dulu. Nah, tapi kenapa ya setiap bulan dapat SMS dari Mandiri? Nah, kalau dapat SMS dari Mandiri berarti ada tunggakan yang belum dibayar. Jadi akan terus dikejar sama tim BPJS. Jadinya harus diselesaikan dulu pembayarannya baru beralih ke Kartu Indonesia Sehat yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini kalau kakak mau cek, kakak tinggal aja download di mobil JKN. Kakak cek mobil JKN, klik masuk. Kalau kakak belum punya, kalian klik daftar, klik masukin. Kakak bisa nomor NIK kependudukan kalian, nomor kartu. Nah, di sini aku nomor NIK kependudukan, masukin nomor NIK kependudukan, ada 16 digit. Passwordnya klik masuk. Nah, di sini kalau misalnya kakak udah punya Kartu Indonesia Sehat, kakak tinggal klik aja di aplikasi mobil JKN, kalian klik. Nah, di sini kan hai nama kalian, semua anggota Anda terlindungi. Nah, di situ kalian tinggal cek tuh info. Di sini ada info kartu JKN. Nah, di sini masuk ke kartu. Nah, kalau kakak punya, kakak klik aja kartu. Di sini kalau misalnya kakak kepala keluarga, nah kakak misalnya punya anak tuh, jadi di sini muncul semua nicknya Kartu Indonesia Sehatnya itu ada berapa anggota. Contohnya aku kan belum menikah, berarti aku itu masuk ke nick kepala keluarga, berarti bapak aku gitu guys. Jadi ada beberapa di sini nanti akan muncul. Nah, di sini karena satu anggota di nick aku ini, satu anggota di sini, berarti nick yang sebelumnya itu aku masuk ke nick kepala keluarga bapak aku yang dari perusahaan. Jadi nicknya aku yang terbaru ini cuma satu anggota, itu Kartu Indonesia Sehat, tetapi yang nick satunya itu masuk ke BPJS perusahaan, masuknya ke nick kepala keluarga. Nah, aku pun dari BPJS perusahaan itu kan sudah dinonaktifkan, nggak ada hutang bahwa BPJS itu belum terbayarkan. Oke kakak, segitu dulu tentang info atau jawab pertanyaan dari Kak Adi Seregar tentang BPJS Mandiri beralih ke KIS.
Kalau kakak punya KIS, kakak berarti dapat akses dari pemerintah, nggak perlu bayar. Tapi kalau kakak masih ada BPJS Mandiri, selesaikan dulu tunggakannya, karena kalau misalnya gitu akan terus berjalan. Intinya harus dinonaktifkan. Kalau misalnya kakak dapat SMS, berarti ada tunggakan yang belum terselesaikan. Oke, semoga membantu. Terima kasih.